Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan melakukan penarikan energi ya dari zodiak ya. Yang jelas yang kartu terbuka ini berarti sudah saya bacakan zodiaknya. Sekarang tinggal saya tarik zodiak yang selanjutnya ya. Saya informasikan ya, di sini saya adanya suatu kartu yang baru ya. Memang sengaja saya rancang khusus ya. Saya berikan nama kartu mistis ruang batin, kira-kira seperti itu. Dia istilahnya untuk memberikan saran saja. Oke ya, biar tidak lama-lama, langsung saya shuffle sobat ya. Sebelum saya mainkan tetap seperti biasa, ini energinya bersifat general reading, bersifat luas ya, jadi tarikan mengacak ya. Dan yang saya tembak zodiak kalian ya. Ketika tidak ada rasional, tidak ada tepat, ya mohon dimaklumi ya. Ketika ingin tepat, ingin pas ya, monggo silakan pribadi akan saya kupas. Saya akan langsung shuffle ya. Untuk zodiak Gemini ya, pertanggal 27 ya sampai 30, bisa dikatakan sampai akhir bulan. Tetap saya akan menarik ya energi yang terkuat ya, getarannya ya. Kurang satu sobat ya. Oke, sudah ada 3 kartu ya. Sekarang saya akan langsung tarik energinya ya untuk kartu mistis ya. Ini kartu konfirm. Energinya terkuat di sini sobat ya. Oke, kita lihat ya untuk zodiak apa ini ya, zodiak selanjutnya ya. Ini untuk zodiak Gemini ya. Selamat ya untuk Gemini ya. Akan saya cek ya energi kalian ya yang mempunyai zodiak Gemini. Oke. Bentar. Untuk zodiak Gemini saya cek masalah asmara dulu ya. Kita langsung buka untuk asmara. Di sini ada 10 cup ya. Bisa dilihat ya untuk zodiak Gemini ya. Ada 10 cup sama satu keluarga itu ya, sama anak-anaknya juga ya. Di sini artinya untuk asmara Gemini pertanggal 27 sampai 30 bisa dikatakan cukup aman, cukup baik, cukup stabil ya. Di sini bahkan adanya suatu ketenangan ataupun ketentraman batin ya. Biarpun tidak semua zodiak Gemini ya, karena ini kan bersifat general reading ya, karena di sini jelas energinya tertangkap ya. Akan adanya suatu kebahagiaan tersendiri buat zodiak Gemini pertanggal 27 sampai 30 ya. Bisa dikatakan ketika mungkin kalian ada masalah yang kemarin adanya konflik, itu akan bisa terselesaikan ya, kira-kira seperti itu. Dan di sini adanya suatu lambang ya ataupun petunjuk bahwa akan adanya suatu kebahagiaan dan kenyamanan dalam batin kalian. Oke, kita buka untuk kartu mistisnya seperti apa misalnya. Di sini ada tulisannya, jangan khawatir, semua yang kita upayakan akan berbuah manis. Usahalah yang kuat agar mencapai tujuanmu ya. Cocok ya, ini silakan ya jika yang mau membaca sendiri ya. Oke, karena saya tunjukkan ini fungsinya biar apa yang saya bicarakan memang ada di dalam tulisan ya. Oke, saya rasa cukup ya sobat ya. Sekali lagi ya saya bacakan ya, jangan khawatir, semua yang kita upayakan akan berbuah manis.
usahalah yang kuat agar mencapai tujuanmu. Artinya di sini ya, seperti yang saya katakan tadi, ketika kalian dihantam masalah ya, kalian harus tetap semangat ya. Karena apa? Ketika kalian semangat, jikapun ada masalah, di sini pasti akan berbuah manis ya. Beda lagi ketika kalian dihantam masalah seputar asmara dan kalian hanya bersedih, hanya melamun, hanya merenung ya, dan tidak mau membuang itu semua, kalian ingat-ingat terus ya, itu tidak akan berbuah manis, malah akan memburuk ya. Ketika kalian datang masalah seputar asmara dan kalian ingin bangkit, ingin berusaha untuk menyetabilkan, pasti akan berbuah manis. Karena apa? Karena di sini jelas dikatakan bahwa ketika kalian ada usaha, itu pasti tujuan kalian akan bisa tercapai dan akan berbuah manis. Intinya seperti itu ya, bisa ditangkap sobat ya. Oke, kita lanjut. Untuk pekerjaan Gemini, di sini ada Pack of Pentacles ya, seorang memandang koin ya, atau melihat koin. Artinya di sini ya, bisa dikatakan untuk masalah pekerjaan di sini ya, dia Gemini kelihatannya masih berusaha ya. Bisa dikatakan ada beberapa dari Gemini ini, kalau saya tangkap, kalau saya rasakan masih banyak yang berproses ya untuk bisa mengembangkan. Jadi di sini kelihatannya ya, dia Gemini memainkan sebuah pemikiran-pemikiran yang baik, yang bagus, bagaimana cara untuk meraih target, untuk mengembangkan usahanya agar bisa sukses. Di sini bagus ya, adanya suatu perencanaan yang bagus, dan saya harapkan jangan hanya dijadikan suatu rencana ataupun wacana saja, tetapi harus kalian jalankan ya. Ketika kalian sudah menemukan ide yang bagus seputar pekerjaan, maka jalankan. Kira-kira seperti itu ya, karena di sini jelas tertangkap energi seorang Gemini ini banyak yang memikirkan untuk kemajuan, dan itu bagus ya. Tetapi sekali lagi, jangan jadikan sebagai wacana, harus dikerjakan. Oke, kita buka untuk kartu mistis ya, pesan kartu mistis. Ini ada tulisan bersyukur dan bersyukur, karena bersyukur ialah kebahagiaan sejati ya. Bisa dibaca ya sobat ya. Oke ya. Di sini bisa diartikan ya, sekali lagi saya bacakan, bersyukur dan bersyukur, karena bersyukur ialah kebahagiaan sejati. Artinya mungkin zodiak Gemini yang sampai sekarang mungkin kurang adanya bersyukur, yaitu coba ya diperbaiki lagi, syukuri ya dengan pekerjaan kalian yang sekarang, ataupun yang bisa dikatakan yang sudah kalian jalankan selama ini. Ketika kalian bersyukur ya, itulah yang dimaksud kebahagiaan sejati. Nanti kalian akan bisa menemukan efek-efek positif ya, yang baik, yang bagus, yang bisa memberikan kalian adanya suatu peningkatan, adanya suatu kesuksesan. Karena ingat ya, ketika kita adanya suatu ujian dan kita mau tetap bersyukur dan juga berusaha, di sini tidak menutup kemungkinan akan adanya kesuksesan. Dan seorang Gemini disarankan dari kartu mistis ruang batin ini harus lebih banyak bersyukur lagi ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakannya masih cukup aman masalah pekerjaan. Kita lihat masalah keuangan zodiak Gemini. Di sini ada Two of Pentacles ya. Ada Two of Pentacles, satu orang memegang dua koin, tingginya berbeda. Kalau saya tangkap energinya ya, ini zodiak Gemini kelihatannya bisa dikatakan ya, sebagian besar bisa dikatakan ada yang cukup stabil, juga ada yang bisa dikatakan kurang stabil ya. Di sini artinya zodiak Gemini ingin menyetabilkan keuangan ya. Mungkin zodiak Gemini dipusingkan dengan hal-hal berbagai masalah pengeluaran ya, sehingga di sini terlihat adanya seorang Gemini ini berusaha keras ya, biarpun sulit dia mencoba untuk bisa menyeimbangkan, untuk bisa menyetabilkan agar keuangan tidak terjadi minus yang berlebihan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi intinya per tanggal 27 sampai 30 ini ya, seorang zodiak Gemini ini berusaha untuk bisa menyeimbangkan ya. Mungkin faktor pengeluaran yang tidak terduga ya, sehingga di sini terkesan Gemini ini berusaha kuat, berusaha keras untuk bagaimana bisa menyeimbangkan. Oke ya, kita lihat untuk kartu mistis ruang batin seperti apa pesannya. Di sini tertulis, hambatan seringkali merupakan batu loncatan ya, maka dari itu jangan pernah menyerah ya. Bisa dibaca ya sobat ya, ini untuk kartu pesan mistis ya, kartu mistis dari ruang batin. Saya bacakan satu kali lagi ya. Hambatan seringkali merupakan batu loncatan, maka dari itu jangan pernah menyerah. Artinya di sini apa? Artinya di sini ketika mungkin zodiak Gemini ini diuji ya, jangan merasa down ya, anggap saja itu sebagai batu loncatan, anggap saja itu sebagai apa istilahnya,
persinggahan yang sementara, artinya kesulitan itu kalian harus punya pemikiran bahwa itu hanya akan bersinggah sementara dalam kehidupan kalian dan itu akan berubah ya, kira-kira seperti itu ya. Karena di sini jelas ya, batu loncatan, maka dari itu jangan pernah artinya ketika kalian diuji dengan adanya suatu ya, mungkin keuangan kalian diuji ya kurang bisa stabil, itu kalian harus mampu berusaha ya. Ketika kalian tetap berusaha dan itu akan baik ya, anggap saja kejadian-kejadian buruk yang menimpa kalian seputar keuangan itu anggap saja sebagai batu loncatan dan itu tidak akan bersinggah lama, tetapi kalian harus mempunyai prinsip bahwa itu akan menjadi persinggahan sementara untuk masalah keburukan keuangan. Ketika kalian berusaha, maka dia akan pergi ya, kira-kira seperti itu. Artinya keburukan itu akan pergi dan kalian akan bisa menyetabilkan dan menyeimbangkan keuangan kalian kembali, kira-kira seperti itu. Yang jelas intinya harus tetap semangat. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk zodiak Gemini. Apapun itu, pembacaan yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi, yang kurang baik tetap jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya ya. Sekali lagi, mungkin ketika zodiak Gemini masalah asmara, masalah pekerjaan, masalah keuangan kok masih belum adanya suatu perubahan, ya berarti kalian belum bisa menjalankan dari ketiga kartu mistis dari pesan ruang batin, kira-kira seperti itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu ya, saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Saya akan next lanjut ke zodiak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.